Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku, dan anak-anakku sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Dalam Injil betul-betul diungkapkan sebetulnya inti persoalan nanti dari Tritunggal merupakan pentingkah kita untuk memahami, pentingkah kita untuk mengetahui, pentingkah bahwa membicarakan Allah itu masuk logika atau tidak, atau benar dan baik atau tidak. Kembali lagi di sini tidak akan menekankan soal Tritunggal itu dalam hal numeris. Artinya Allah itu 3, Allah itu 1, Allah itu 1001, Allah itu 99. Tidak penting untuk yang itu, tetapi di sini hanya lebih menjelaskan bahwa Allah begitu baik sehingga menciptakan, memberi suatu kehidupan, lalu juga mengutus putranya untuk menebus dosa, kesalahan kita, dan juga memberikan suatu pendampingan dari saat ini sampai nanti akhir zaman dengan Roh Kudusnya. Jadi di sini kalau kita sekali lagi tidak menjadikan Kristus adalah medium utama, Kristus adalah yang harus dipercaya, sudah selesai semua. Kita nggak akan mengenal Allah, kita tidak akan mengenal yang disebut dengan Tritunggal, kita tidak akan mengenal segala kebaikan Allah. Jadi Kristus yang medium utama. Kepada orang-orang Kristiani yang mengenal dan betul-betul mengimani Kristus, Kristus adalah manusia dan Tuhan, dialah putra Allah. Kalau itu tidak dipercaya, selesai sudah, gak usah menjadi Kristiani. Justru disinilah nanti Kristus yang menerangkan dengan lebih jelas. Aku diutus Bapa, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi bukan Allah itu 3. Allah satu diperkenalkan lewat 3 persona, 3 pribadi, dan Kristus yang berbicara, dan Kristus yang menghubungkan antara manusia dengan Allahnya. Jadi ini bukan Allahnya 3, tapi 1. Maka kita tidak perlu untuk sekali lagi untuk memahami dulu, atau mengetahui dulu, atau punya logika dulu, dengan lebih jelas mengenal Allah yang satu esa. Jadi ini hanya gambaran atau juga suatu simbolisasi, tapi juga bisa dijelaskan atau mungkin dengan penjelasan yang lain, seperti bisa dibantu dengan orang mengatakan matahari, ada panasnya, ada sinarnya, dan juga ada bundarnya. Lalu seperti lilin atau juga segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi, segitiga sama yang lainnya, atau juga dengan 3-in-1 sekarang orang akan menerangkan itu. Saya kira itu tidak terlalu menerangkan dengan lebih baik. Atau juga hujan. Hujan itu berasal airnya dari mana? Dari air sungguhan, lalu uap, dan juga dari es. Dan kalau Ignatius Loyola mengatakan Tritunggal itu seperti harmoni 3 nada musik menjadi chord, akord tertentu. Do, mi, sol, do lagi. Itu yang menjadi sesuatu tanda orang bisa mengungkapkan dengan cara itu yang sederhana. Tetapi pentingkah kita juga mengetahui itu? Tidak terlalu penting untuk utama. Banyak orang mengatakan kalau aku sudah bisa menangkap Tritunggal Maha Kudus, aku baru mengenal yang namanya Kristus. Jangan dibalik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman hidup, ada saudara agak jauh, ada teman, ada juga kerabat. Itu cerdas, itu benar-benar berpengaruh dan berpangkat serta berkedudukan. Dia pernah menyampaikan kepada saya, dulu waktu masih belum jadi imam, Mas tolong terangkan. Atau juga sudah jadi Romo, ada yang menanyakan, Romo tolong terangkan Tritunggal Maha Kudus. Kalau bisa menerangkan itu dengan jelas, saya akan pindah menjadi Katolik.
Saya mengatakan tidak perlu pindah dan tidak perlu tahu akan Tritunggal Maha Kudus. Jadi nggak usah dan nggak apa-apa. Jadi ini menuntut tahu dulu baru mengimani. Kalau banyak orang sebenarnya mengimani dulu baru mengetahui. Tapi ternyata sekarang kita tidak menerangkan apa-apa dan saya juga tidak menyarankan untuk pindah jadi Katolik. Sekarang tiga-tiganya sudah menjadi Kristiani. Saya tidak tahu dengan cara apa. Biar Tuhan sendiri. Dan betul, yang dua jadi Katolik. Sedangkan yang satu menjadi Kristen. Tetapi mengenal Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tritunggal Maha Kudus itu sebenarnya kalau kita mau lihat sesuatu yang lebih lagi persatuannya. Ketika Tuhan memberi contoh teladan yang sempurna, yaitu persatuan komunikasi cinta yang sempurna dalam kehidupan manusia. Seperti Bapa kepada putranya dan juga kepada Roh Kudus, satu kesatuan, tetapi juga di mana komunikasi itu baik antara satu dengan yang lain. Bapa dulu dalam perjanjian lama, Bapa itu sebagai pencipta yang sebetulnya kita juga tidak mengenal kalau enggak Kristus mengatakan, kalau enggak kitab suci menulis, dan juga memberi nafas atau memberi hidup, itu Bapa. Sedangkan putra adalah ketika manusia menderita karena dosa, jauh dari Tuhan, maka Tuhan hadir ke dunia dengan mewujudkan manusia Kristus itu yang satu dan sama. Dia yang menebus, dia sebagai perantara hubungan komunikasi yang baik antara manusia dengan Allahnya. Demikian juga tidak meninggalkan manusia sendirian. Kristus mengatakan, mengutuslah Roh Kudus untuk mendampingi yang saat ini dan untuk sampai akhir zaman. Bukan tiga Allah, tapi satu, karena Kristus berbicara dengan tegas untuk hal ini. Sebetulnya kita sama juga sekarang mau mempelajari persatuan dan juga komunikasi cinta yang baik antara satu dengan yang lain, seperti kita. Kita dengan sesama, kita dengan diri kita sendiri, dan kita juga dengan Tuhan. Belajarlah dari Tritunggal, contoh teladan komunikasi cinta yang sempurna. Komunikasi yang sempurna cinta itu dalam Tritunggal sebenarnya juga ada sesuatu pokok-pokok dan dasarnya. Nomor satu sebenarnya, kalau komunikasi cinta yang baik itu adalah saling percaya. Kalau kita berhubungan dengan sesama, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, itu nomor satu adalah saling percaya, tidak saling curiga, tidak sekali lagi tuduh, saling menuduh, atau juga saling memfitnah, atau lagi sebelum kita menilai Tuhan, sebelum kita menilai sesama, sudah punya a priori di awal. Nggak tahu, pengen tahu, tetapi juga tidak kenal. Sudah menilai duluan, mengukur duluan, sampai terakhir akan selesai. Kalau kita tidak saling percaya, nomor satu, umpamanya dengan suami, dengan istri, umpamanya dengan anak-anak, umpamanya dengan tetangga, dan juga dengan Tuhan kita. Saling percaya untuk komunikasi yang cinta yang baik. Yang kedua, saling mendengar. Kalau kita berurusan dengan sesama kita, dengan istri kita, suami kita, atau juga keluarga kita, anak-anak kita, saling dengar dua arah. Jangan saling menyerang, jangan saling sekali lagi diam saja, tetapi dua arah. Kalau kita berbicara kepada Tuhan pun sama, berdoa, komunikasi ini dua arah. Kita kadang-kala mengungkapkan, tapi kita juga kadang-kala mendengarkan. Dan tetapi paling banyak harus mendengarkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan, jangan-jangan apa yang kita dengar itu nanti hoax, atau juga mungkin tidak benar, atau itu hanya pikiran kita, atau juga hanya jahat dari hati kita. Jadi nomor dua, bagaimana hubungan yang baik antara Tritunggal dengan kita juga sesama dan Tuhan? Saling mendengar. Yang ketiga adalah saling ungkapkan. Kalau kita benar-benar sudah saling mendengar, kita harus berani mengungkapkan. Yang namanya komunikasi cinta, kalau tidak terungkap dengan apapun itu juga percuma. Jadi kita mengungkapkan rasa cinta itu, lalu kita juga mengungkapkannya dengan amal. Kita mengungkapkan dengan bukti, dan mengungkapkan juga dengan kata-kata yang baik,
indah, kebaikan, kebenaran, dan berani mengungkapkan suatu kebenaran. Ini akan baik betul persatuan atau juga komunikasi antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Yang keempat, membicarakan selalu yang positif untuk menuju kepada persatuan dan damai. Jadi tidak membicarakan yang lain-lain, tetapi membicarakan, berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, untuk menyatukan, untuk mendamaikan. Kalau kita bicara dengan Tuhan pun untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Untuk juga kalau kita berbicara dengan sesama, untuk mendamaikan dengan sesama, untuk menyatukan. Bicaranya itu bukan untuk memisahkan, memecah belah, dan seterusnya. Yang kelima, membicarakan untuk komunikasi itu. Membicarakan untuk dirinya, membicarakan untuk kelompoknya atau ke dalam kita sendiri, bukan membicarakan orang lain yang ada di luar itu. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, ya kita berbicara dengan Tuhan. Kalau kita berbicara dengan sesama, kita berbicara dengan sesama dan sungguh-sungguh komunikasikan dengan baik sama, bukan ngomongin yang lain, bukan ngomongin di pihak lain dan seterusnya. Ini saya kira sangat bagus dan kita bisa belajar dari Tritunggal Maha Kudus, satu kesatuan yang utuh, jujur, dan komunikasi cinta yang baik. Maka kita belajar dari Tritunggal itu. Komunikasikan dengan Tuhan, komunikasikan dengan diri kita, komunikasikan juga dengan cinta kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Lihat, kalau komunikasi ini terputus dengan siapapun, dengan Tritunggal, dengan keluarga, dengan sesama, dengan Tuhan, maaf, menjadi orang yang single fighter. Komunikasinya jelek sekali kalau orang single fighter. Semuanya dilakukan sendiri, menjadi homo faber, menjadi homo manusia mesin, manusia kebendaan dan manusia dunia. Ini terburuk sekali komunikasi yang tidak baik. Maka ini adalah contoh ketika Tritunggal Maha Kudus, satu kesatuan dan juga komunikasi cinta yang baik dibangun, diberikan teladan contoh. Kita juga kepada Tuhan, kita kepada diri kita sendiri, kita juga kepada sesama, itu harus ada seperti itu. Apakah kita dengan single fighter mampu? Tidak mampu. Dan biasanya kalau single fighter itu banyak rahasia, mungkin ada ketidakjujuran, mungkin ada ketidakbaikan, dan ini lemah, dan ini miskin, dan ini sangat buruk. Maka kita segala-galanya mau bersatu, mau damai, mau menjadi suatu komunikasi, harus berkomunikasi baik dengan siapapun di keluarga kita yang terdekat, atau juga mungkin dengan Tuhan kita, atau juga dengan diri kita sendiri. Maka saudara-saudara terkasih, marilah kita belajar dengan Tritunggal Maha Kudus itu tidak terlalu harus tahu bagaimana Tritunggal itu, bahkan memperdebatkannya 3 tapi 1 tapi 3, tidak penting. Nanti Tuhan akan membuka rahasia misteri kita sendiri kalau kita sungguh mengikuti dan mengimani Kristus dengan baik. Karena Kristuslah yang menjadi medium utama, Kristuslah yang menjadi suatu dasar iman kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang esa itu. Amin.